terjatuh dan terjatuh lagi. Itulah yang dialami oleh Francesco Bagnaia di dua balapan terakhir, yaitu Argentina dan Amerika Serikat. Apakah dia akan terjatuh lagi di sirkuit Jerez Spanyol nanti? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan preview MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada akhir pekan ini, 30 April 2023. Ini balapan keempat musim ini, di mana hasil-hasil yang terjadi di musim ini cukup mengejutkan. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo yang digadang-gadang akan mulus, ternyata harus menjalani jalan yang terjal musim ini. Baru saja tiga balapan digelar, dia sudah jatuh 2 kali. Ini lebih buruk dari yang terjadi musim lalu ya, dimana dia terjatuh di fase-fase pertengahan musim, hampir tengah musim. Sekarang dari awal saja dia sudah terjatuh. Nah, apakah dia akan menyamai jumlah jatuh? Ini bukan hasil bagus ya, bukan rekor bagus. Apakah dia akan menyamai jumlah jatuh seperti musim lalu 5? Berarti ada 3 kali jatuh lagi. Apa yang salah dengan Francesco Bagnaia? Dia punya motor terbaik, Ducati Desmosedici GP23, produk terbaik yang diidam-idamkan semua pembalap. Nah, karena kecanggihan Ducati ini juga, versi Bagnaia, dia terjatuh. Dia menyalahkan Ducati. Dia mengatakan motor terlalu canggih sehingga dia tidak bisa merasakan grip di bannya. Tapi beberapa pengamat menilai bahwa Bagnaia pengen enak sendiri, padahal dia jelas salah. Berdasarkan laporan dan view dari helikopter, dia terlihat keluar dari racing line pada tikungan 2 di lap 8 itu. Keluar dari racing line-nya sehingga tidak ada grip. Inilah yang terjadi. Dan saya pun menilai bahwa Bagnaia ini tidak belajar dari musim lalu. Dia sering mencium kerikil dan dia selalu tidak belajar, padahal dia potensi bagus. Yang menjadi masalah menurut saya adalah dia tidak bisa menjaga grip ban dengan gaya balapnya. Terlihat bahwa di sprint race dia bisa menjaga ban dengan baik. Kalau jumlah lap tidak banyak, dia bisa. Tapi dia tidak bisa menjaga ban saat jumlah lap lebih banyak. Belum lagi kalau dia diteror oleh lawan, seperti di MotoGP Amerika Serikat. Dia dipanas-panasi oleh Alex Rins, pembalap LCR Honda, sehingga melakukan kesalahan di tikungan 2. Itulah yang menjadi kekurangan Bagnaia. Dan menurut saya dia belum matang. Harusnya dia tidak hanya cepat, tapi dia juga bisa mengatur strategi dengan baik. Dia harus bisa memainkan ritme di balapan yang kita tahu bisa berjumlah 25 lap rata-rata ya, 20 lap sampai 25 lap. Kalau tidak hati-hati ya seperti itu, sudah memimpin di depan malah terjatuh, kan sayang, malah dapat poin 0. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bagnaia di balapan Spanyol nanti? Tentu dia harus lebih pandai memainkan tempo, karena kalau tidak posisi dia berbahaya. Saat ini dia ada di posisi 2 klasemen, tertinggal 11 poin dari Marco Bezzecchi. Rival
Bagnaia tidak hanya dari Ducati, tapi ada juga Alex Rins yang sudah membuktikan kehebatannya. Belum lagi ada pembalap KTM, ada Luca Marini, ada juga Johan Zarco. Jadi musim ini Bagnaia harus memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kalau tidak, dia mengulang jumlah jatuh seperti musim lalu. Dia bisa saja tergagal lagi. Kalau melihat musim lalu, dia beruntung karena bisa mengejar defisit 91 poin dan menjadi juara. Tapi apakah keberuntungan itu kembali lagi musim ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau dia ceroboh, saya tidak yakin bisa terulang lagi keajaiban itu. Dia harus pandai menjaga ritme. Kita bicara MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Sirkuit Jerez ini sirkuit memiliki panjang 4,4 km dan memiliki 15 tikungan. Ini sebenarnya sirkuit buat pembalap Yamaha dan Honda. Ini jadi tantangan tersendiri karena peraih pemenang terbanyak di sirkuit ini adalah sang legenda Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo. Ini membuktikan bahwa Yamaha kuat di sirkuit ini. Nah, apakah Yamaha dengan Fabio Quartararo akan bangkit di sini di musim ini? Kita tunggu apakah itu akan terjadi dan apakah Bagnaia bisa memperbaiki kesalahannya agar tidak lagi jatuh dan menyamai rekor jatuh musim lalu. Ingat, keberuntungan tidak akan terjadi dua kali dan ancaman dari para rival sangat besar. Demikian teman-teman ulasan singkat saya soal MotoGP RS atau MotoGP Spanyol yang menjadi seri pembuka seri di Eropa. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit buat para pembalap untuk menentukan gelar juara. Saat ini Bagnaia harus pandai menjaga ritme. Kalau dia bisa melakukan itu, ya bisa juara lagi. Kalau tidak, bye-bye gelar juara. Terima kasih dan salam olahraga.